Yesus. Makanya saudara tuh bersyukur. Saudara sudah mengenal Yesus. Harusnya hidupmu tuh lebih lagi ngerti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ada sesuatu yang besar di depan kita yang mau Tuhan kerjakan. Ayo kita menjadi Kristen yang hari-hari ini benar-benar mau berdampak. Percayalah saudara bahwa engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup berperkara. Tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Dia tidak melihat rupa. Kalau manusia menjadikan tolak ukur dari seseorang bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi sesuatu itu, oh kalau dia sekolahnya tinggi. Kalau Tuhan enggak. Ingat ketika Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumahnya Isai, dia bilang ada seorang anaknya di sana yang akan aku urapi menjadi raja atas Israel. Ya, ada seorang yang berkenan di sana. Lalu akhirnya Samuel pergi ke rumah Isai, disuruh nanti datang ke upacara itu anak lelakimu semua aja, karena satu di antara mereka akan diurapi Tuhan menjadi raja. Lalu Isai mengajak 7 orang anak lelakinya. Ketika Samuel melihat Eliab kakak Daud yang tertua, wah ganteng, perawakannya baik, berpendidikan militer. Lalu Samuel berpikir, inilah dia orang yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berpikir begitu, Tuhan bilang, enggak, aku sudah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan berpikir Tuhan gak bisa pakai hidupmu, saya ini cuma biasa, saya ini siapa. Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Dan ada perkara besar yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupmu dan hidup saya. Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana kita ini harus beribadah kepada Tuhan. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, karena itu kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan punya tujuan dan rencana atas hidup kita, tetapi ada hal yang bisa merintangi kita untuk menggenapi semua tujuan ilahi itu. Kitab Ibrani 12 ayat 1 berkata, apa yang begitu merintangi kita? Beban dan dosa. Beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Nah hari ini saudara, saya pengen kita sama-sama belajar. Kenapa orang Kristen itu hidupnya banyak beban? Siapa yang hari ini lagi ada beban, angkat tangan. Yang lagi pikul beban, yang tidak lagi ada beban. Ya, saudara, beban itu pun ada banyak faktor penyebabnya. Ada yang orang pikul beban itu ya karena memang Tuhan izinkan. Kita ini hidup lurus-lurus saja itu sudah banyak beban. Apalagi kalau hidup kita tuh bengkok-bengkok. Tetapi yang saya temui di dalam pelayanan saya di lapangan, ya, karena saya ini hamba Tuhan yang suka turun ke lapangan juga. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami beban dalam hidup mereka itu karena kebodohan mereka sendiri. Ya, kira-kira 80-90% lah. Ya, yang datang konseling itu belum pernah ada yang datang, Bu, saya ini ada beban berat, Bu. Kenapa? Saya mau dibunuh karena nama Yesus. Itu jarang sekali. Ya, ada yang, Bu, saya mau dibunuh. Kenapa? Saya utang belum bayar, utang online. Tidak usah angkat tangan di sini yang terjebak utang online. Bertobat saja di dalam hati. Ada yang datang saudara dengan masalah, saya sudah tidak kuat dalam pernikahan, mau bercerai, Bu. Kenapa? Karena saya salah pilih jodoh. Dulu saya belum kenal Tuhan, jadi saya pilih jodoh sembarangan. Berapa banyak yang belum nikah di sini? Tolong angkat tangan yang belum nikah. Yang masih jomblo angkat tangan, tidak usah malu. Yang tinggi yang jomblo, berbahagia bagi yang jomblo. Tepuk tangan buat yang jomblo ini. Ya, yes, hidup jomblo. Kenapa? Bersyukur. Masih bisa buka mata, cari jodoh yang terbaik. Ya, kenapa saudara? Karena banyak orang itu karena bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan, main tabrak kanan kiri.
Ya, soalnya aduh Bu, sudah kepala 25 ini belum laku-laku, 26 belum laku juga, 27 ya obral belum laku juga, 28 diskon 70%. Nggak laku juga Bu, 29 aduh terpaksa lah Bu, saya berdoa buat Yakobus, Matius, Markus, Lukas, nggak datang, yang datang Zulkifli. Ya udah, karena cuma itu yang ada, ya sudahlah Bu, daripada saya nggak laku. Banyak orang Kristen bodoh sehingga hidup mereka penuh dengan beban. Kita harus tahu apa yang menghalangi kita untuk mencapai garis finish yang sudah Tuhan tentukan. Yang pertama beban, yang kedua dosa. Nah, kenapa kita ini punya beban-beban yang seharusnya kita nggak pikul? Kalau kita menderita karena kebodohan, itu kayak orang Kristen, dia sudah naik truk tapi dia masih pikul karung beras. Harusnya kan kalau udah naik truk, ya udah taruh aja gitu bebannya. Tapi karena bodoh, ya ambil salah keputusan, mengambil di dalam bisnis, salah ambil keputusan. Karena tergiur keuntungan yang banyak. Nah, kenapa kita ini bodoh, saudara? Saya pengen kita baca sama-sama dulu ayatnya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Efesus 5 ayat yang ke-17, saudara. Baca sama-sama kalau sudah ada, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang tidak sekolah. Nggak apa-apa, mungkin cuma lulus SD karena dulu kesempatannya memang, ya orang tua udah nggak bisa sekolahin Bu, saya ini cuma lulus SD, it's okay. Karena di pandangan Tuhan, orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak lulus sekolah, tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ada begitu banyak terjadi kemalangan, beban-beban yang tidak harus kita pikul. Itu terjadi karena kita ini bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita ngerti, akan ada banyak beban yang nggak seharusnya kita pikul. Ya, saya pengen kita semua buka mata hari-hari ini. Jangan jadi Kristen yang bodoh, supaya engkau nggak salah nikah, ya nggak salah ambil keputusan di bisnis. Kan sayang saudara, kita bayar harga terlalu mahal untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu ya menanggung itu. Tapi karena kita bodoh, ya, nah sekarang kita mau pinter, mau mengerti. Karena orang yang pinter di hadapan Tuhan adalah orang yang ngerti kehendak Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi pinter malam ini? Kita semua mau jadi pinter. Artinya pinter apa? Bukan pinter itu matematika, tapi pinter mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat berkata di sana begini. 1 Petrus 1 ayat 4. Hiduplah sebagai, dikatakan di sana 14, maaf, 1 Petrus 1 ayat 14. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang itu kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, dia dikuasai oleh hawa nafsu waktu kebodohan. Jadi dengan kata lain, orang yang bodoh itu dia hidup dikuasai hawa nafsunya, sehingga banyak pasti terjadi kesalahan, ya karena dia hidup dipimpin oleh hawa nafsunya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu ya pada waktu kebodohanmu. Saya pengen di sini setiap kita yang hadir, kita semua sudah terbebas dari kebodohan. Ya, ayo setidaknya kita dari dalam gereja dulu menjadi orang-orang yang hidupnya bisa berdampak bagi bangsa ini. Kita dulu nih anak-anak Tuhan, tapi masih banyak kita temui di luar orang-orang Kristen yang menyebut dirinya anak Tuhan tapi hidupnya menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena bodoh. Ya,
Bagaimana cara kita bisa membuang kebodohan? Hiduplah, dikatakan di sana firman Tuhan berkata, jangan hidup lagi ya menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Setelah kita mengenal Kristus, kita mengenal firman Tuhan, harusnya kita tidak bodoh lagi, kita ngerti kehendak Tuhan. Sehingga semuanya bisa Tuhan ubahkan. Ya, ketika saya berjumpa Yesus, Tuhan ubahkan semuanya, cara pandang saya, bahkan cita-cita saya, semua Tuhan ubahkan. Kenapa? Karena saya mulai mengenal Kristus. Saya mulai belajar taat, hidup di dalam ketaatan dan tidak mengikuti hawa nafsu yang menguasai saya dulu pada waktu kebodohan. Yang pertama, orang bodoh itu hidupnya dikuasai hawa nafsu. Ya, apa-apa itu bawaannya nafsu. Jadi saudara, kan nafsu itu baik, yang jelek tuh kalau ketambahan hawa. Ya, nafsu makan itu baik. Kalau makan yang normal tidak dikuasai hawa nafsu makan. Nafsu makan yang normal tuh sehari 3 kali. Tapi kalau orang dikuasai hawa nafsu makan, ya harusnya 3 kali jadi 6 kali. Yang makannya 6 kali sehari tidak usah angkat tangan, malu aja gitu dalam hati. Lalu tidur itu juga nafsu, baik, karena kalau kita nggak tidur itu bahaya. Tapi orang yang nafsu tidur itu kalau tidur 1 hari berapa jam minimal? Ya 6, 7, 8 jam lah paling banter, itu sudah pol itu 8 jam. Tapi kalau orang dikuasai hawa nafsu tidur, ya sehari dia tidur 16 jam, padahal 1 hari cuma 24 jam. Anak-anak muda yang suka begadang, jangan bodoh kamu main HP sampai tengah malam. Berapa banyak yang sudah mengalami lagi main HP, ketiduran, HP-nya jatuh di kepala. Nggak usah angkat tangan, banyak pasti. Ya, jangan bodoh, engkau menghabiskan ya nafsumu nggak tidur. Kita harus tidur. Ya, 1 hari itu 8 jam. Tapi kalau orang dikuasai nafsu tidur juga sehari dia tidur 16 jam. Karena dia main HP kalau malam, tengah malam, nanti besoknya dia tidur seharian. Itu namanya dikuasai hawa nafsu. Ya, seks itu nafsu yang Tuhan ciptakan baik bagi manusia. Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, ya itu ya, tiap hari nonton film porno, nggak usah angkat tangan, bertobat. Saya berdoa anak-anak muda di sini, jangan engkau membiarkan matamu itu menyesatkan engkau. Sekarang itu dosa hanya sejauh jari kita nih, mau lihat apa di sana? Karena ini internet, dunia internet ini sekarang luar biasa. Saya mau cari artikel tentang kaki Dian, saya ketik kaki Dian, yang muncul Dian punya kaki. Nah sekarang terserah saudara nih mau cari kaki Dian bener atau Dian punya kaki. Wah ngeri saudara, mau dilanjutin atau kita mau ambil keputusan saya nggak mau bodoh. Karena kalau engkau bodoh, hati-hati engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga banyak anak-anak muda yang melakukan seks akhirnya di usia dini. Ya sudah tidak bisa sudah nggak dipungkiri lagi sekarang. Orang datang konseling kepada saya tidak sangka Bu, anak saya masih SMP Bu, ternyata sudah 3 kali aborsi. Ini terjadi, ini fakta. Ya, tapi saya berdoa anak-anak muda di sini, engkau tidak bodoh, jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau engkau mau melihat Tuhan memberkati masa depanmu, jangan jadi orang murahan. Ya, supaya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik. Amin. Yang wanita-wanita ya, berani berkata tidak kepada dosa. Ya, Alkitab berkata, jangan lagi kamu hidup dikuasai hawa nafsu yang dulu menguasai kamu di waktu kebodohanmu, tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, ayat 15. Sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya,
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya makanya hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, mari kita hidup dalam ketakutan, bukan artinya serem gitu lihat Tuhan, tapi takut akan Allah. Orang-orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Ya, apa yang membuat kita ini menjadi berbeda dengan dunia? Karena hidup kita sudah diubahkan. Kita tidak bodoh lagi. Saudara, kalau engkau hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan, menjadi orang yang bodoh, rugi. Ada begitu banyak hal besar yang Tuhan mau bukakan bagi kita. Jangan bilang, saya ini kan cuma siapa saya, Bu? Saya ini dulu sebelum bertobat, saya ini bukan apa-apa juga. Saya ini hanya sampah yang harusnya dibuang, selesai, dan saya nggak ada apa-apanya. Bahkan saya mau mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri karena saya sudah stres dengan hidup saya, rasanya sudah hancur, sudah rusak, semuanya sampah. Tapi waktu saya menerima Tuhan Yesus, makanya saudara tuh bersyukur. Saudara sudah mengenal Yesus, harusnya hidupmu tuh lebih lagi. Ngerti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ada sesuatu yang besar di depan kita yang mau Tuhan kerjakan. Ayo kita menjadi Kristen yang hari-hari ini benar-benar mau berdampak. Percayalah saudara bahwa engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup berperkara. Tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Tuhan itu Tuhan yang bekerja, Dia tidak melihat rupa. Kalau manusia menjadikan tolak ukur dari seseorang bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi sesuatu itu, oh kalau dia sekolahnya tinggi. Kalau Tuhan enggak. Ingat ketika Allah menyuruh Samuel untuk pergi ke rumahnya Isai, Dia bilang ada seorang anaknya di sana yang akan aku urapi menjadi raja atas Israel. Ya, ada seorang yang berkenan di sana. Lalu akhirnya Samuel pergi ke rumah Isai, disuruh nanti datang ke upacara itu anak lelakimu semua ajak, karena satu di antara mereka akan diurapi Tuhan menjadi raja. Lalu Isai mengajak 7 orang anak lelakinya. Ketika Samuel melihat Eliab kakak Daud yang tertua, wah ganteng, perawakannya baik, berpendidikan militer. Lalu Samuel berpikir, inilah dia orang yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berpikir begitu, Tuhan bilang, enggak, aku sudah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan berpikir Tuhan gak bisa pakai hidupmu. Saya ini cuma biasa, saya ini siapa? Tuhan punya rencana atas hidup setiap kita. Dan ada perkara besar yang mau Tuhan kerjakan lewat hidupmu dan hidup saya. Ketika ditanya lewat satu, tidak ada satupun yang diurapi Tuhan. Mereka semua adalah prajurit. Lalu Samuel bertanya, Isai, sudah ini semua anakmu? Oh masih ada satu. Mungkin, tapi nggak dicatat. Isai bilang gini mungkin, aduh dia nggak usah lah, nggak masuk hitungan, makanya nggak saya ajak ke sini. Dia cuma menggembalakan kambing domba yang beberapa ekor. Mungkin bapaknya berkata begitu. Kenapa saya nggak ajak dia sini? Nggak masuk hitungan, dia bukan prajurit. Dia nggak pernah saya sekolahin prajurit untuk ikut. Tetapi Samuel berkata, kita tidak akan duduk makan sebelum dia dipanggil. Dipanggillah Daud, saudara. Orangnya sederhana. Dia mungkin tidak sepintar kakak-kakaknya, tetapi dia adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Hatinya itu tertuju kepada Tuhan. Ketika Samuel melihat dia, Tuhan berfirman, inilah orang yang berkenan di hatiku. Kenapa Daud dipilih Tuhan? Sebab dia mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita semua punya kesempatan untuk bisa dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang berarti hidupmu. Engkau nggak dipanggil cuma jadi begitu-begitu aja. Ada banyak hal besar yang engkau bisa lakukan buat keluargamu, dan Tuhan tidak memandang rupa. Dia nggak lihat sekolah kita, dia nggak lihat latar belakang kita. Bahkan Daud tercatat punya beberapa sejarah tentang kejatuhan. Dia pernah bersinah dengan Betsheba istri Uria dan dia pernah membunuh. Tetapi Daud
bertobat, dia punya hati yang lembut ketika ditegur, dia menangis dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, kita semua pernah punya kegagalan, tapi Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan gak pernah hitung berapa banyak kali engkau jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan selalu menunggu kapan engkau kembali untuk datang kepada Dia. Bangkit. Kita lihat orang-orang di Alkitab yang dipakai Tuhan. Yusuf, dia dibuang oleh keluarganya sendiri, tapi karena Yusuf mengerti kehendak Tuhan, dia tahu dimanapun dia berada, kehendak Tuhan menyertai dia dan pasti akan tergenapi. Sehingga ketika dia dijual jadi budak, dia tidak bersungut, dia nggak kepahitan sama keluarganya, dia nggak nangis dan bertanya, Tuhan kenapa saya jadi budak Tuhan? Enggak, dia jalani hidupnya terus dengan takut akan Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan menjalani hidup dengan takut akan Tuhan. Dan kalau kita tahu Tuhan kita Tuhan yang melihat hati, bukankah Alkitab berkata mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang-orang yang hatinya teguh berpegang kepada Dia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya teguh, biar Dia dapati hari ini saudara. Saudara dan saya memiliki hati yang sungguh-sungguh mempercayai dan mengerti kehendak Tuhan, biar Dia dapati. Dan bagaimana kita mau menggenapi semua itu urusan Tuhan. Bagian kita ngerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jangan bodoh kata Alkitab. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Orang bodoh tidak mungkin berpikir untuk hidup dalam kekudusan. Hanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan yang akan menyerahkan hidup mereka untuk belajar hidup dalam kekudusan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dan jika kita menyebut Dia Bapa, yaitu Bapa yang menghakimi semua orang tanpa melihat apapun, ya, tetapi kita harus mempertanggungjawabkan kelak perbuatan kita, maka marilah kita hidup di dalam dunia ini menumpang, kita hidup di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, sudah cukuplah kita ini berputar-putar. Bangsa Israel berputar-putar puluhan tahun. Kenapa? Karena nggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, kenapa masalah saya nggak selesai? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Karena engkau tidak ngerti kehendak Tuhan. Engkau cuma berdoa supaya ada jalan keluar dari masalahmu, tapi engkau nggak bertanya, Tuhan, kenapa engkau izinkan masalah ini terjadi? Apa yang Tuhan mau bicara kepadaku? Bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu cuma semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan, mengubah sikap hati kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Kenapa orang Kristen berputar-putar di masalah yang sama? Karena engkau gak ngerti-ngerti maksud Tuhan di balik masalah itu. Ada yang datang kepada saya, Bu, saya tuh sakit hati terus ya sama mertua saya. Kenapa ya, Bu? Puluhan tahun dia bikin begini sama saya. Saya bilang, karena kamu gak ngerti. Apa maksud Tuhan? Kenapa mertuamu gitu? Ya, kamu kurang mengasihi mertuamu. Coba kamu lepaskan pengampunan, kasihi dia, selesai. Yang Tuhan mau itu kamu lepaskan pengampunan, tinggalkan egomu, kasihi mertuamu lebih lagi. Kalau kamu mau melakukan itu, kan firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selama kamu ngerti kehendak Tuhan tuh cepat masalah selesai. Kenapa masalah gak pernah selesai dengan hidup kita? Karena engkau gak pernah ngerti apa maksud Tuhan di balik masalah itu. Kita melihat orang-orang dipakai Tuhan di Alkitab. Yusuf mengerti, dia harus menjalani itu semua karena ada sebuah panggilan Tuhan yang dia tahu di depan sedang menanti dia, yaitu besar. Kenapa kita nggak pernah lulus? Dan kenapa kita nggak pernah lihat? Ingat saudara, masalah itu terjadi lama atau cepatnya tergantung responmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih berputar-putar, nggak ngerti-ngerti, protes sama Tuhan, merasa tidak, tadi sore, tadi siang saya sampaikan, Ayub membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau membela perkaraku di hadapanmu. Ya, kenapa aku mengalami begini. Sekarang keluh kesahku menjadi pemberontakan di hadapan Allah. Sok tahu saudara,
Ya, merasa diri sombong, mengalami masalah, bukannya merendahkan hati, malah memberontak terhadap Tuhan. Keluh kesah berubah menjadi pemberontakan. Lalu dia berkata, aku mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, gak kutemukan. Aku mau mengadukan pembelaanku kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya untung Ayub menyadari. Dia berkata, tetapi engkaulah Allah. Engkau yang lebih tahu untuk membentukku. Engkau yang lebih tahu hari-hariku. Dan ketika engkau sudah menyatakan sesuatu akan engkau kerjakan, engkau akan mengerjakannya sampai tuntas. Percuma saudara itu mau berbantah dengan Tuhan. Lebih baik sekarang rendahkan dirimu dan cari tahu, Tuhan, apa maksudmu dari setiap masalah yang aku hadapi ini. Apakah itu kesombonganku? Ya, kemarin ada seorang ibu yang datang kepada saya, Bu Debbie, kami sedang mengalami masalah keuangan dan terpaksa kami harus mulai menjual aset satu demi satu. Tapi saya banyak dengerin khotbah-khotbah ibu, Bu. Saya bersyukur, Bu. Nggak apa-apa kami kehilangan banyak aset, tapi dengan perkara ini sekarang suami saya mencari Tuhan. Saya lebih suka begini, Bu. Saya sudah mengerti sekarang kehendak Tuhan karena saya ikuti semua khotbah-khotbah ibu. Lebih baik kami kehilangan beberapa aset, tapi suami saya bertekuk lutut mencari Tuhan, daripada kami kaya raya, tapi suami saya tidak mengenal Tuhan. Saya bilang, mantep Bu imanmu. Itu loh yang Tuhan cari. Tapi kalau istri gak ngerti kehendak Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa aset saya hilang Tuhan? Kenapa Tuhan? Waktu engkau ngerti kehendak Tuhan, semua jadi indah saudara. Di dalam setiap masalah pun kita bisa bersyukur karena kita bisa melihat rencana Tuhan. Belum tentu yang pahit itu racun, tapi belum tentu yang manis itu juga sesuatu yang sehat. Bisa jadi yang manis itu berubah menjadi racun, tapi bisa jadi yang pahit itu adalah obat bagi jiwamu, obat bagi kehidupanmu. Belajar mensyukuri hari ini. Ketika engkau mengerti kehendak Tuhan, waktu Yusuf mengerti kehendak Tuhan, dia tahu jalan satu-satunya untuk menuju istana raja adalah lewat pintu penjara. Yusuf tidak akan pernah sampai ke istana kalau dia tidak lewat pintu penjara. Ada begitu banyak hal yang akan Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Tapi waktu engkau mengerti kehendak Tuhan, hidupmu akan berubah. Paradigmamu akan berubah. Apa yang kita cari di dunia ini akan menjadi sesuatu yang berubah. Tuhan akan mengubahkan engkau, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi menuntut Tuhan untuk A, B sampai Z, karena kita mengerti kehendak Tuhan. Ada orang yang datang berkata kepada saya, Bu, saya ini tiap hari sakit kepala, Bu. Sudah banyak pergumulan, tiap hari sakit kepala. Sudah berdoa, sudah. Doanya apa? Tuhan sembuhkan sakit kepalaku ini Tuhan. Salah Pak. Terus doanya apa? Tiap bangun pagi berdoa, bersyukur, terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan aku percaya hari ini aku gak sakit kepala. Aku mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan cuma datang kepada Tuhan tuntut supaya kamu gak sakit kepala. Datang bersyukur dulu. Waktu engkau bersyukur, engkau akan melihat sesuatu berubah. Benar. Lalu telepon saya, bener Bu Debbie, sekarang saya nggak pernah sakit kepala. Dulu makin saya tuntut Tuhan makin sakit kepala. Iya, karena kamu sok tahu. Sering kali orang Kristen tuh sok tahu, waktu menghadapi masalah tuntut Tuhan, merasa diri benar. Hari ini mari kita coba mengerti. Istri-istri jangan cuma datang, Bu suami saya tuh nggak betah di rumah. Coba introspeksi diri, Bu, kenapa suamimu nggak betah di rumah? Ada dulu seorang ibu tuh saudara datang kepada saya, suami saya itu betah Bu tidur di hotel, betah pergi kemana. Satu kali saya ke rumahnya saudara, maaf ya, saya mau masuk ke kamar tidurnya aja mau muntah saya. Kotor luar biasa, baunya itu udah kayak bau kentut. Jadi saya bilang sama istrinya ini, Bu, makanya suamimu ndak betah di rumah. Saya aja tidak betah Bu, baru 1 hari saya datang. Coba cari tahu, mengerti. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan di balik setiap masalah, apa yang sedang Tuhan ajarkan, pasti saudara, ya saya yakin
Kita akan bisa bersyukur melihat semua, bahkan yang tidak baik bisa menjadi baik waktu kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Jadi ingat ya, kehidupan mendasar dalam dunia ini adalah kita harus mengetahui kehendak Tuhan agar kita tidak menjadi orang bodoh. Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, iya, permulaan hikmat ialah apa, saudara? Adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekarang banyak orang tua mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah terbaik. Ya oke, silahkan, bagus. Tetapi jangan lupa, saudara, kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan hanya ketika secara akademik anak-anakmu itu punya nilai yang baik di sekolah, tapi ketika mereka mengerti kehendak Tuhan. Dan ayat ini berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengertian. Bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan untuk menjalani hidup ini? Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, mami itu tidak pernah menuntut kalian itu pinter di sekolah harus dapat nilai 100, 1000, enggak. Tapi kalian harus mengerti dan mendapat nilai baik di dalam kehidupan waktu kalian mengenal Tuhan dengan benar. Makanya anak saya satu kali di sekolah, saudara, dia tuh bilang gini, mami aku mau terima raport, ayo online kan. Lalu gurunya bilang, ini udah bagus sih Jessica, ini dapat nilai gini, cuma ya ini masih kurang bu, ya nilainya yang ini. Terus saya tanya sama anak saya, itu nilai apa sih dek, kenapa kamu kurang? Ya iya mam, waktu itu ujiannya tuh begini loh, Budi disuruh membawa keranjang malam, waktu sudah malam, Budi disuruh membawa beberapa keranjang naik lift. Lift itu cuma bisa memuat berapa keranjang. Ya karena hari sudah malam, berapa waktu yang dibutuhkan Budi dan berapa banyak keranjang yang bisa dibawa Budi sebelum liftnya itu tutup. Anak saya jawab gini, ya yang sedapatnya aja, karena kan udah malam besok lagi. Soalnya kasihan udah malam suruh kerja. Saya bilang sama anak saya, kalau mami gurumu tak kasih nilai 100 loh kamu dek. Bener juga, karena dia melihat dari segi ya kasihan masa. Jadi saya tanya, loh tapi kan itu di sekolah, ya kamu nggak bisa jawab gitu. Ya iyalah mam, ya aku udah nggak mau hitung lagi, kasihan banget orang udah malam disuruh-suruh kerja, pulang tidur kan masih ada hari esok. Nah, ini namanya bagus dalam kehidupan, saudara. Tapi nggak bagus di akademisi, ya. Atau karena saya bilang kamu itu alasan gitu atau malas ngitung, ya bukan, mikir aja gitu ya. Masa orang malam-malam disuruh ngangkat-ngangkat, orang udah malam juga liftnya udah mau tutup. Ya, saya bilang kepada anak-anak saya, ya kalian harus punya pengertian akan kehidupan. Mami tidak tuntut kamu harus pintar secara akademik, tapi kamu harus mengenal jalan kehidupan. Dan permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus, itulah pengertian. Ya, mari kita orang tua, sebagai orang tua kita mulai tanamkan kepada anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Bagaimana engkau bisa punya pengertian menghadapi hidup ini? Hidup ini terlalu beresiko untuk kita bisa jalani sendiri. Kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, mereka yang akan mendapat pengertian. Saya ini sudah membuktikan kuasa Tuhan. Saya bukan orang pintar, saudara. Ya saya ini pas-pasan, secara akademik juga saya pas-pasan lah. Tetapi hikmat Tuhan
Di dalam segala hal saya melibatkan Tuhan. Saudara mau apa coba? Libatkan Tuhan, supaya tidak banyak kerugian-kerugian yang iblis bisa curi dari hidup kita, yang sebenarnya itu nggak boleh hilang, tapi akhirnya iblis bisa curi karena kita ini bodoh, nggak ngerti kehendak Tuhan. Ada seorang ibu yang WA kepada saya, dia bilang, "Bu, saya sebelum pandemi, Bu, saya ini ke dokter syaraf, Bu. Setiap bulan saya harus suntik, saya harus berobat ke dokter syaraf. Sampai akhirnya pandemi, Bu, saya temukan channel Ibu, terutama Mesbah Doa, saya mulai ikuti, Bu. Saya ikuti khotbah-khotbah Ibu, saya mulai mendengar firman. Saya mulai mengenal Yang Maha Kudus, dan saya mulai mengerti tentang rencana Tuhan. Ketika Ibu menyampaikan perkatakan, dia mulai memperkatakan firman. Aku percaya syarafku normal. Dia mulai menjadi pelaku firman. Dia mulai memuji menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? 2 tahun masa pandemi dia tidak ke dokter, dan dia disembuhkan. Dia bilang, "Ibu tahu sekarang saya tidak pernah suntik, saya nggak pernah minum obat. Sekarang obat saya tuh Mesbah Doa, obat saya tuh Mesbah Syukur. Setiap hari saya hanya bersyukur, Bu. Tidak kambuh syaraf saya, tidak kambuh sakit saya. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara, dan saya mau memberkati pelayanan Ibu. Uang yang 2 tahun harusnya saya beri ke dokter untuk bayar obat, saya mau transfer ke Ibu untuk menopang pelayanan Ibu." Saudara tahu, ratusan juta loh untuk berobat syaraf setiap bulan. Tapi ketika dia mulai belajar hidup takut akan Tuhan, dia mulai mengenal Yang Maha Kudus dengan benar, Tuhan memberikan dia banyak pengertian, mulai dibukakan, dia mulai memperkatakan firman. Ketika rohnya hidup, tubuhnya sembuh. Lalu dia bilang, "Ibu, betapa bodohnya saya ya. Uang itu selama ini saya pakai buat terus beli obat, saya ketergantungan. Saya bersyukur waktu saya mengenal Tuhan, mengenal Yang Maha Kudus, Tuhan mulai membukakan banyak hal, dan sekarang saya tidak pernah berobat lagi. Tuhan menyembuhkan saya." Saudara, itu hal yang sama Tuhan mau lakukan buat kita. Hari ini pertanyaannya, kita ini mau nggak mengenal Tuhan dengan benar? Saya undang suami saya untuk bisa main mengiringi. Saudara, apakah hari ini saudara mau mengenal Tuhan dengan benar? Firman ini dengan jelas berkata, jangan bodoh tetapi usahakan supaya engkau mengenal kehendak Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 dan ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat 35 dan ayat 36. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sana? Firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Ayat 36. "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Saudara, ayat ini berkata, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan, sebab besar upah yang menantinya. Ada upah yang menanti orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan menjanjikan banyak hal besar atas hidup kita sehari ini. Janji-janji firman yang begitu luar biasa, dan itu harus kita peroleh. Tapi kenapa kita belum memperolehnya sekarang? Karena engkau belum mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Kita baru akan memperoleh janji-janji yang besar dan berharga itu setelah kamu melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Firman Allah.
Kalau Tuhan berkata engkau harus hidup rukun bersama suami istri, lakukan itu. Suami istri bergandeng tangan, udah berhenti, jangan marah-marah, jangan berantem. Kalau Tuhan berkata engkau harus lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan berkata engkau harus hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosamu, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, film porno, keterikatan, lepaskan. Itu artinya engkau mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan, barulah ayat ini berkata, kita layak untuk menerima janji-janji Tuhan yang berharga itu. Barulah kita layak untuk menerima semua yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Keadaan rasanya tidak ada jaminan, di depan mata semua rasanya buntu, tertutup. Tapi kita disuruh mempercayai janji Tuhan, disuruh mempercayai bahwa Tuhan itu hebat, Dia sanggup. Itu tidak mudah. Makanya banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kesusahan, kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Di tengah keadaan yang seperti ini kita lihat ada begitu banyak orang masih ketakutan, saudara. Masih banyak yang takut mati. Saya tidak menyuruh kita menentang kematian, menantang kematian, tidak. Ya, tapi kita harus kembali bahwa hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Bukan di tangan corona, bukan di tangan sesuatu apapun, tapi di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya kita mati, kita sembunyi dimanapun pasti mati. Tapi kalau belum waktunya, maka kita tidak akan mati. Jangan pernah lupa iman ini. Di tengah keadaan banyak orang ketakutan sampai mereka melupakan firman, saudara. Nah, hari ini percaya kepada Allah dalam kesusahan, yang tulis ini Mazmur adalah Daud. Kenapa setiap tulisan Daud, setiap pujian Mazmur yang ditulisnya itu menjadi berkat bagi banyak orang? Ya, bahkan lagu yang kita nyanyikan tadi, ku tidak takut sebab kau besertaku, itu tulisannya Daud. Kenapa tulisannya dia benar-benar menjadi rema sampai hari ini, menjadi lagu-lagu yang membangkitkan iman? Karena Daud ngalami. Kalau orang tidak mengalami, maka dia tidak akan pernah rasa dan tidak akan pernah tahu bagaimana ada di dalam keadaan itu. Makanya ada yang tanya, Bu, bagaimana tips untuk bisa berkhotbah dengan baik, Bu? Saya tuh pengen kayak Ibu Debbie khotbah. Saya bilang, hidupi yang Anda khotbahkan, khotbahkan yang Anda hidupi. Kita nggak bisa jadi orang yang hanya berteori, teori dan teori. Iman itu bukan teori. Jangan mundur satu langkah pun hari-hari ini, tetap taruh imanmu. Di masa sulit inilah masa pemurnian bagi iman kita. Kenapa Daud menulis ini, saudara? Perhatikan di sana dikatakan, ini adalah miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Saudara tahu Gad itu daerah Filistin. Daud itu musuhnya orang Filistin. Tapi Daud tidak punya pilihan. Dia harus melarikan diri ke daerah orang Filistin karena dia mau dibunuh sama raja Israel, yaitu Saul. Kita lihat bersama, ketika Daud tahu Saul berniat membunuh dia, dan persoalannya kenapa Saul mau bunuh Daud, cuma karena iri hati, karena Saul tahu Daud bakalan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Dan kita melihat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan pergumulan yang begitu berat harus dihadapi orang yang berkenan di mata Tuhan? Tidak gampang, saudara. Makanya saya bilang, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang enak-enakan, Anda tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Karena perkenanan Tuhan kita dapatkan waktu iman kita teruji percaya. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan Dia berkenan kepada kita? Dia melihat hati dan imanmu. Ketika akhirnya Daud memenangkan pertempuran melawan Goliat,
Daud cuma maju menghadapi Goliat dengan apa? Iman, bukan dengan senjata, bukan dengan keahlian perangnya. Dia bukan prajurit, tadinya cuma penggembala kambing domba yang beberapa ekor. Ketika dia mendengar Goliat mengolok-olok barisan bangsa Israel, Daud bilang, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini yang berani mencemoohkan nama Allah yang hidup? Dia nggak ngomong nama bangsaku. Enggak, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mengolok-olok Tuhan Allah yang hidup? Daud cuma maju dan berkata apa? Aku akan melawan engkau bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan nama Tuhan Allahku. Allah yang menyertai aku di padang ketika aku menggembalakan kambing domba. Waktu singa beruang aku hadapi, Allah yang sama yang akan menyertai aku untuk menghadapi raksasa ini yang tidak bersunat. Itu iman, saudara. Daud gak pernah peduli berapa besar masalah yang ada di depannya. Dia cuma peduli dan dia tahu Tuhan yang sama yang menyertai dia. Amin, saudara. Sesulit apapun keadaanmu hari ini, ingat Tuhan masih tetap sama dan dia tidak pernah berubah. Jangan sia-siakan kesempatan kita hidup yang cuma berapa lama di dunia ini dengan tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya, tapi dia mencari hati dan iman-iman yang sungguh-sungguh hidup supaya dia menyatakan kuasanya. Saudara, akhirnya Daud pertama kali tahu Saul iri hati kepada dia karena dia membunuh Goliat. Akhirnya Saul mengangkat dia sebagai panglima perang. Daud memenangkan banyak pertempuran. Lalu Daud mulai disanjung oleh seluruh rakyat di negeri itu, termasuk para gadis-gadis cantik. Saul menjadi iri hati. Dia melihat Daud sebagai ancaman. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi kepada orang yang dikenan di hatinya. Saudara, akhirnya Saul berniat membunuh Daud. Ketika Daud pertama kali tahu tantangan besar di depannya, dia mau dibunuh oleh seorang raja. Raja Israel, nggak main-main, saudara. Kalau kita cuma mau dijatuhkan temen, rekan bisnis, itu mah biasa, belum ada apa-apanya. Daud yang akan menghabisinya itu Raja Israel. Mau lari kemana dia? Langkah pertama yang Daud ambil untuk mengamankan diri, dia datang kepada Yonatan, anak Saul, karena dia berteman akrab dengan Yonatan. Dia berharap Yonatan bisa melindungi dia dari ayahnya. Siapa orang yang terdekat dengan Saul? Anaknya. Daud datang curhat kepada Yonatan. Tapi ternyata ketika Yonatan menyatakan isi hatinya di depan ayahnya mau membela Daud, Saul marah dan berkata, dasar kamu anak sundal, kenapa kamu bela anak Isai itu? Lalu Saul mengambil tombak dan dia lemparkan itu ke anaknya Yonatan, dan Yonatan berdiri, dia tinggalkan meja makan ayahnya. Ternyata Daud luput mendapatkan perlindungan dari orang yang pertama yang dia anggap bisa menolong, yaitu Yonatan, orang terdekatnya Saul, anaknya sendiri, putra mahkotanya. Saul bilang, kenapa engkau membela anak Isai itu? Demi kandungan ibumu. Dia menyebut-nyebut kandungan ibu dari Yonatan, saudara. Marah besar. Kamu tidak tahu dia itu akan menghancurkan tahta kerajaan kita. Saul berusaha mempengaruhi anaknya untuk ikut membela dia dan memusuhi Daud. Akhirnya setelah mendapat tanda dari Yonatan, dan Yonatan bilang, benar, ayahku marah besar, lebih baik kamu lari. Akhirnya Daud melarikan diri. Daud melarikan diri yang pertama, dia pergi kemana, saudara? Ya, ketika pertama kali Daud itu melarikan diri, dia datang ke satu kota di Gibea, selatan Gibea yang bernama Nob. Kenapa Daud pergi ke Nob? Nob adalah kota para imam. Daud berharap mungkin akan mendapatkan kekuatan, pembelaan dari para imam, sebab mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan.
Ketika engkau menghadapi masalah pergumulan pencobaan, kepada siapa engkau lari saudara mencari pertolongan? Makanya saya selalu berkata, kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya selalu bilang, jangan cari manusia, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan. Bahkan pendeta tidak bisa menolong engkau, imam tidak bisa menolong. Daud berharap di kota para imam dia akan mendapat perlindungan, sebab ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Engkau akan kecewa saudara. Jangan cari pendeta, jangan cari saya, tapi cari Tuhan. Kemarin saya pelayanan di kota Palu, saya diajak makan, lalu ada seorang ibu yang ikut makan bersama kita. Ibu itu ngomong gini, Bu Debbie, ibu tahu saya siapa? Enggak. Saya Ibu Marta, Bu. Ibu Marta mana ya? Yang telepon ibu terus itu loh. Waktu saya ada masalah anak saya. Ibu tahu nggak? Saya tuh sempat kepahitan loh sama Bu Debbie. Terus saya bilang, oh ibu yang telepon saya terus itu, yang minta didoakan, minta ini. Iya. Bukan cuma ibu yang kepahitan sama saya juga kepahitan sama ibu. Kenapa? Telepon terus saudara. Ada masalah ini telepon, anaknya mau rumah kontrakan, mau didoakan, telepon suruh saya doakan. Ibu berdoa sendiri Bu, bikin minyak urapan sendiri, ibu doakan urapi, ajak anak ibu berdoa, bukan saya. Bukan doa saya yang didengar Tuhan, doa ibu dan anak ibu waktu ibu naikkan dengan iman, itu didengar oleh Tuhan. Oh begitu ya Bu ya, iya. Dia berdoa saudara. Nggak lama telepon lagi, Bu anak saya ini agak-agak bengong-bengong di rumah baru ini, kayaknya ada setannya. Terus doakan Bu, doa sendiri. Besoknya lagi telepon, Bu anak saya kayaknya kerasukan Bu, doakan Bu, doa sendiri. Datang sama Tuhan sendiri. Akhirnya saudara dia panggil beberapa pendeta, dia kepahitan sama saya. Saya pelayanan di Solo, dia telepon. Saya pelayanan sini tiap hari telepon berapa kali saudara. Saya bilang, ibu ngikuti kan channel saya, ibu tahu kan pengajaran saya, jangan cari pendeta, ibu hadapi sendiri. Tapi saya enggak pernah Bu gini-gini, inilah waktunya bangunkan imanmu. Tapi anak saya kerasukan. Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Engkau akan mengusir setan demi namaku, kata Tuhan. Bangkit Bu. Tidak ada pendeta hebat yang bisa menyembuhkan anaknya ibu, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Lalu dia kecewa, dia panggil pendeta. Benar, pendeta datang saudara. 2 orang pendeta dia panggil. Pendetanya ngomong, anakmu stres. Tambah pahit lagi dia. Dia berharap pendetanya mau doain, mau beri kekuatan, malah diomongin anakmu ini stres. Marahlah dia. Dia kecewa, makin kecewa. Satu kali anaknya benar-benar kerasukan hebat saudara. Dia bilang, saya ingat apa yang Ibu Debbie katakan. Karena iblis mengintimidasi dia lewat anaknya. Masa lalunya semua dibuka sama setan itu. Saya tahu kamu begini dulu kan sama suamimu. Begini. Dia terpojok saudara. Dia bilang, saya ingat salah satu khotbahnya Ibu Debbie bilang, iblis itu kerjaannya mengintimidasi. Jangan mau terintimidasi, perkatakan firman, aku telah ditebus dan dosa-dosaku lunas dibayar di atas kayu salib Kristus. Lalu dia bangkitkan imannya, dia tantang itu iblis saudara. Dia bilang, iblis tutup mulutmu. Iblisnya ketawain dia, imanmu lemah. Dia bilang, saya ingat semua yang ibu katakan, saya perkatakan firman Tuhan. Akhirnya dia layani anaknya yang kerasukan, akhirnya anaknya dilepaskan. Saudara, dia bilang sama saya, Bu sekarang saya baru tahu. Saya baru mengerti kata-katanya ibu bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan dan cari Tuhan. Saya baru mengerti Bu, saya mengalami peperangan. Ini waktunya Bu, saya bilang. Engkau tidak bisa mengharapkan siapapun selain Tuhan. Daud datang ke kota imam dengan harapan siapa tahu imam dapat memberi dia kekuatan. Tapi saudara ternyata, ya, kita lihat 1 Samuel pasal 21 saudara. Ya, apa yang terjadi? 1 Samuel 21, Daud di Nob. Nob ini kota imam. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Ayat, dengan gemetar
Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, apa di sana? Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama engkau? Daud datang masuk sendiri ke rumah imam. Ya, ada orang sih yang bersama-sama dengan dia, tapi tidak banyak, cuma beberapa orang. Alkitab berkata, Daud akhirnya cuma minta roti kepada imam 5 biji. Berarti yang menyertai dia itu teman-temannya, mungkin asisten atau pembantunya. Itu cuma 3 atau 4 orang, karena dia minta roti cuma 5. Saudara, waktu kita dalam kesusahan, Daud itu punya banyak anak buah, ribuan anak buahnya. Tapi ketika dia dalam masalah, semua orang akan meninggalkan. Karena itu jangan taruh harapanmu pada manusia, termasuk pada keluargamu sendiri. Taruh harapanmu pada Tuhan. Seringkali di tengah kesusahan, orang-orang dekat kita akan mulai meninggalkan kita. Waktu kita sukses, waktu kita diberkati, banyak yang datang ngaku-ngaku kenal. Tapi ketika engkau susah, yang kenal pun ngaku tidak kenal. Itulah dunia, udah biasa. Bahkan orang yang kita baikin ketika kita dalam posisi teraniaya, ada yang ikut menembak kita dari belakang. Inilah dunia. Daud punya pasukan ribuan, tapi ketika dia dikejar mau dibunuh, tidak ada yang ikut dia. Dia masuk sendiri ke rumah imam. Kita nggak tahu apa maksud Daud tadinya datang ke kota imam itu, tapi saya tahu dia mencari perlindungan karena dia mau dibunuh oleh raja. Lalu imam bertanya kepada dia, mengapa engkau datang seorang diri? Ya, dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 2 saudara, Daud menjawab kepada imam Ahimelek. Terpaksa Daud bohong. Saya tidak tahu dan Alkitab tidak menjelaskan kenapa Daud bohong kepada imam. Karena mungkin pada akhirnya dia ternyata merasa tidak ada tempat aman dan tidak ada orang yang cukup untuk dia percaya untuk menceritakan pergumulan. Dia berubah pikiran ketika sampai di depan imam, karena ternyata dia nggak bisa kenal siapa kawan siapa lawan. Dia bohong kepada imam. Dia bilang apa? Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, dia bilang, raja bilang, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Perhatikan saudara, waktu dia mencari pertolongan kepada manusia, pada akhirnya dia juga ragu. Ternyata tidak ada manusia yang dapat memberi pertolongan. Terpaksa dia berbohong. Lalu akhirnya dia cuma bilang kepada imam, berikan aku roti, aku tuh lapar. Ya, lalu imamnya bilang, di tempatku tidak ada roti yang biasa, ada roti suci, roti yang dipersembahkan di mezbah. Tetapi roti itu setiap hari kan diganti. Lah dari digantinya ini diambil dari mezbah Tuhan. Ya itu diganti yang baru. Lah gantiannya ini saya bisa kasih roti suci, roti persembahan kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus tahir waktu makan roti ini karena ini roti kudus. Ya. Akhirnya Daud minta berikan kepadaku, ya, dikasih saudara. Di sana dikatakan, lalu imam itu ayat 6 memberikan kepadanya roti kudus karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud, ya, kepada Ahimelek, tidak adakah kepadamu di sini tombak atau pedang? Lucu saudara, dia pergi ke kota imam, pada akhirnya dia minta senjata. Kan dia tahu sebenarnya memang di situ tidak, masa imam menyediakan senjata. Lalu imam itu menjawab kepada dia, ya,
Artinya Daud ini sedang mencari rasa aman di dalam ketakutannya, di dalam kesusahannya. Akhirnya dia berbohong di rumahnya imam. Bukan cuma bohong, akhirnya dia tanya senjata. Lelucu, saudara datang ke rumah saya, "Bu, ibu punya senjata enggak? Saya ini mau mempertahankan diri." Ya, saya akan jawab, yang ada padaku itu senjata rohani. Enggak ada senjata beneran. Tapi di dalam kekalutan Daud, dia sudah buta, saudara. Sampai dia tanya sama imam, "Ada senjata enggak yang dapat aku bawa?" Karena perintah raja ini mendesak. Udah gak masuk akal. Lah kalau raja yang menyuruh kamu, pasti kan diperlengkapi dengan senjata. Itulah orang kalau dalam ketakutan membabi buta, saudara. Udah bohong, datang ke rumah imam cari senjata. Lalu akhirnya ayat 9, kemudian berkatalah imam itu, yang ada cuma pedang Goliat, ya, yang pernah dibunuh oleh Daud. Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Ya cuma kenapa itu yang ada? Karena memang itu kan bersejarah. Itu senjata orang yang pernah menggetarkan seluruh bangsa Israel dan dikalahkan oleh Daud. Makanya pedangnya ditaruh di situ. Saudara, jadi bukan pedang yang memang disimpan oleh imam untuk mau berperang atau untuk dipakai membela diri. Ya, dia bilang hanya itu yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod. Ayat 9, jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Imamnya juga kasih kepada Daud karena Daud bohong. Dia bilang dia ditugaskan raja. Saudara, kemana engkau akan mencari pertolongan hari-hari ini? Kemana kita mau cari rasa aman? Datang kepada imam pun kita tidak akan menemukan apa-apa. Akhirnya Daud pergi dari sana. Kenapa? Karena ternyata di situ ada orangnya Saul. Pasti dia akan dikenali. Dia nggak lama-lama. Ayat yang ke-10, saudara, tulisannya sudah Daud di Gad. Nah inilah keluarlah Mazmur tadi yang kita baca. Waktu Daud ada di Gad. Dikatakan di sana, kemudian bersiaplah Daud, larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia ke Akis, raja kota Gad. Saudara, ini namanya bunuh diri. Daud itu pernah membunuh pahlawannya orang Filistin. Lalu dia lari ke Filistin. Sekarang lagi perang Rusia dan Ukraina, saudara. Adalah sebuah kebodohan kalau tentara Ukraina lari ke Rusia. Kemarin aja kita dengar, ya, dari Rusia udah bilang, yang ada di kapal cepat mundur, serahkan diri, letakkan senjata supaya kami tidak akan membunuh lebih banyak orang. Dijawab sama Ukraina, persetan dengan kau Rusia, kami akan terus bertahan sampai napas yang terakhir. Langsung dibom, duar, meledak mati semua. Saudara, ini terjadi hari-hari ini. Kita biar terus berdoa dan berjaga-jaga, melihat keadaan dunia dalam goncangan, ya, apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Tetapi firman Tuhan harus digenapi. Tidak ada tempat aman bagi kita kecuali di dekat Tuhan. Kenapa, saudara? Bahkan kematian pun menjadi keuntungan waktu kita dekat Tuhan. Lalu saudara dikatakan dia pergi ke Gad. Ini orang gila. Sudah dalam pelarian, bohong datang ke rumah imam, gak dapat keamanan, tidak dapat kenyamanan karena di situ ternyata ada orangnya Saul. Dia udah bingung. Dia berpikir kalau dia lari ke daerahnya orang Filistin, tidak mungkin Saul akan mengejarnya sampai ke sana. Daud berpikir itu adalah tempat aman bagi dia di daerah musuh. Tetapi ternyata ketika sampai di sana, Daud ditangkap di sana. Pegawai-pegawai Akis menangkap dia dan berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Celakanya sampai di Gad, Daud ada yang kenal lagi. Kenapa? Karena dia cukup terkenal. Bayangkan seluruh tentara Israel gemetar dengan Goliat. Daud yang maju, bagaimana orang tidak mengenal dia?
Karena dia pernah mengalami pertempuran yang hebat dan dia juga diangkat menjadi panglima perang Raja Saul. Sampai di sana saudara, orang mengenali dia. Ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali. Pernahkah kita mengalami rasa takut sekali? Saya tidak membayangkan ketakutan yang dihadapi Daud. Kenapa? Nyawanya berada di ujung tanduk. Dia mentok saudara, lari ke sini mentok, lari ke sana mentok, lari ke situ mentok. Udah nggak ada tempat aman. Dia menjadi takut sekali. Ini adalah seorang penulis Mazmur yang berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Tapi Alkitab mencatat dia pernah ketakutan sekali. Orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, mereka juga manusia biasa yang seringkali Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang menakutkan di depan mereka. Alkitab mencatat Daud menjadi takut sekali kepada Raja Akis. Kenapa? Ternyata dia dikenal saudara, Raja kota Gat itu, ayat 13. Sebab itu akhirnya dia berpura-pura seperti orang sakit ingatan. Jadi gila, pura-pura gila. Saya yakin di tengah pergumulan kita yang berat, kita belum pernah pura-pura gila kan? Belum kan saudara? Yang punya utang dikejar orang utang, ditagih utang, terus kita pura-pura gila pernah? Belum kan? Ngumpet iya, tapi pura-pura gila belum. Di tengah puncak ketakutan Daud, dia nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya Alkitab berkata, dia pura-pura saudara sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Ini udah parah banget saudara. Ketakutan yang begitu merasuki jiwanya, mempengaruhi jiwanya sampai tertekan dan dia pura-pura gila. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat ini orang gila? Kenapa kamu bawa orang gila masuk ke dalam rumah saya? Cepat keluarin dia. Ternyata akhirnya Daud mendapat jalan keluar saat itu. Ya, Tuhan meluputkan lagi, tapi kita percaya itu adalah cara Tuhan untuk menolong saudara di tengah keadaan kepepet sekalipun. Tuhan itu tetap punya rencana atas hidup kita. Dan percayalah, selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan beri bagi orang-orang yang terus berserah dan berjalan di dalam kehendaknya. Saudara, lalu kita kembali ke Mazmur tadi. Firman Tuhan berkata, ya Mazmur tadi kita lanjut ayat yang kedua. Mazmur 56, Daud berkata apa saudara? Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang ini menginjak-injak aku. Sepanjang hari aku memerangi, orang memerangi dan mengimpit aku. Bayangkan itu rasanya saudara. Ayat yang ketiga, seteru-seteruku, di sana dia bilang, menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong, ya kata Daud. Waktu aku takut, ini loh statement yang Daud keluarin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa yang menjadi kunci Tuhan meluputkan Daud? Ternyata dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan itu tidak gampang saudara. Waktu kita takut, apakah kita tetap memilih percaya kepada Tuhan? Kita bisa mengambil keputusan dan respon apapun yang bisa kita pilih. Tapi saya mau bilang hari ini, saat engkau takut, pilihlah untuk tetap percaya. Daud bilang, saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Makanya Mazmur dia tulis, ku tidak takut sebab kau besertaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Firman Tuhan dipuji-puji oleh Daud ada di dalam hatinya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud sangat percaya, kalau belum waktunya dia mati, dia tidak akan mati. Ketika saya harus berhadapan juga dulu dengan keluarga,
Saya mendapat tantangan iman ketika saya terima Yesus. Ya, pertama kali papi saya bilang, saya bunuh kamu, kamu bikin malu nama keluarga. Saya tahu itu satu ancaman yang tidak main-main, karena saya tahu papi saya, saudara. Di tengah ketakutan saya cuma berkata, aku percaya Tuhan, mati sekalipun, aku bersama-sama dengan Engkau. Tolong Tuhan, ambil rasa takutku. Aku ini manusia yang bisa takut, tapi saya tidak mau ketakutan saya menghalangi saya untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus memperkatakan firman. Perkatakan, saat aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang sedang menakutkan engkau hari ini, keadaan ekonomi di depan, saudara percayalah Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saya selalu bersaksi, awal masuk pandemi, kami berpikir untuk jual rumah di Jakarta dan balik ke kota Solo bersama suami. Saya cuma bilang, Tuhan yang pernah menolong kita dulu, Tuhan juga yang akan menolong kita saat susah ini. Dan apa yang kami takutkan tidak terjadi, Tuhan balikan keadaan. Kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi, dan sekarang lagi bangun studio, sebentar lagi selesai. Bukan cuma itu saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Di tengah masa pandemi, kami bisa bangun 15 gereja di pedesaan. Itu yang luar biasa. Apa yang kita takutkan belum tentu akan terjadi. Makanya Daud bilang, ketika aku takut, aku percaya. Pilihlah untuk percaya. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Ini yang saya pegang dulu ketika saya menghadapi papi saya waktu saya jadi Kristen. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Kalau Tuhan berkata belum saatnya saya mati, maka tidak sehelai pun dari rambutku jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya aku mati Tuhan, roh, jiwa dan tubuhku aku serahkan padamu. Mati adalah keuntungan dalam Yesus. Lalu saudara dikatakan di sana, mereka mau menyerbu aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Daud berkata, sengsaraku Engkaulah yang menghitung. Ini lagu pujian saudara, yang terus menjadi kekuatan ketika saya ada dalam pergumulan. Sengsaraku Engkaulah, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Lalu ayat yang berikutnya, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Percaya saudara. Makanya waktu engkau takut, nyanyi. Amin. Nyanyi, itu cara saya membangkitkan iman. Waktu engkau takut, imanmu mati. Engkau harus berperang dengan rasa takut itu dengan cara apa? Nyanyi. Angkat pujian yang menguatkan hatimu. Perkatakan firman Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Ya, saya menyanyi ketika saya takut. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Sampai jiwaku mendengar lagu pengharapan. Nyanyi sampai hatimu tuh percaya. Jangan biarkan keadaan mengintimidasi. Jangan biarkan imanmu terpuruk hari-hari ini. Nyanyi saudara, sampai jiwamu percaya kepada Tuhan. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, imanmu bangkit saudara. Daud berkata, Allah memihak kepadaku. Aku yakin waktu aku berseru, musuhku mundur. Tuhan ada di pihakku. Dia berkata, kepada Allah hatiku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Di dalam keadaan tertekan pun,
Daud tetap ingat semua komitmennya kepada Tuhan. Lalu dia bilang di sana apa? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, Tuhan tahu siapa manusia, Dia tahu siapa kita, Dia tahu keterbatasan kita. Saat engkau takut, datang di kaki Tuhan. Saat engkau rasanya imanmu lemah, datang di kaki Tuhan, perkatakan dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena itu saya percaya hari-hari ini tidak ada yang bisa membuat iman kita ragu. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan melihat saudara, Tuhan sanggup membalikan keadaan.